Oke, kemudian berikutnya dengan AI itu bisa mempelajari data, kemudian bisa menghasilkan model dan memberikan output, maka AI itu bisa menjadi decision support system. Ya, sistem pendukung keputusan. Jadi artinya apa? AI itu bukan sebagai penentu hasil akhir, ya, tapi hanya sebagai pendukung keputusan aja. Ya, karena apa? Manusia tetap yang menjadi keputusan akhirnya. Dan hasil dari AI itu juga tetap perlu diverifikasi ya teman-teman ya. Jadi AI itu sering juga melakukan kesalahan. Ya, jadi kita tidak bisa percaya AI itu 100%. Dan tentunya dalam penggunaan AI itu ada privacy, ada bias, dan juga ada hal yang perlu dijaga. Contohnya gini teman-teman, ketika teman-teman itu pakai ChatGPT yang gratis, ya, itu jangan sampai mengunggah data-data personal, ya, data-data personal. Karena untuk ChatGPT yang free, dia itu punya concern bahwa data yang kita upload itu digunakan untuk pembelajaran dia, ya. Kecuali nanti teman-teman bisa pakai ChatGPT yang Pro atau ChatGPT yang bisnis, itu nanti bisa ada opsi bahwa data yang kita upload itu tidak digunakan untuk belajarnya si ChatGPT ini. Ya, jadi sangat riskan sekali ketika teman-teman uh, punya data sensitif, kemudian data yang itu sifatnya rahasia diupload ke ChatGPT yang sifatnya gratis. Nah, itu data itu bisa masuk ke pemikirannya dia, bisa jadi knowledge-nya dia. Nah, gitu. Itu yang mungkin yang harus jadikan concern ya, teman-teman ya. Oke, nah, contoh real mahasiswa. Sebenarnya bagaimana sih mahasiswa itu bisa memanfaatkan AI? Misalkan mahasiswa menerima tugas dari seorang dosen, ya, untuk membuat ringkasan artikel misalkan. Nah, maka cara kita memanfaatkan AI apakah kita langsung minta AI untuk kerjakan apa adanya gitu? Nah, tentunya tidak. Ya, di sini ada contoh langkah praktiknya. Ya, contoh ya yang sesuai dengan langkah-langkah yang tadi. Langkah-langkah tadi maksudnya apa? Yaitu ada keputusan, verifikasi, dan etika. Maka kita yang lakukan adalah kita ngeprompt. Ya, misalkan artikel tersebut kita upload ke ChatGPT atau Gemini atau yang lain ya. Kita minta dia untuk meringkas dalam 5 poin utama. Thread ketemu hasilnya. Oke. Kemudian minta saya untuk menjelaskan istilah sulit ya. Misalkan di dalam artikel tersebut, artikel yang harus dipelajari ada istilah-istilah sulit. Ya, kita minta dia untuk menjelaskan ya. Kemudian ada proses verifikasi ya. Hasil dari AI tadi penjelasannya tetap harus disesuaikan dengan catatan dari dosen. Nah, apakah benar ya? Biasanya AI kadang memberikan jawaban yang benar, kadang juga enggak. Ya, karena biasanya ngepromnya kurang ngasih konteks atau ngepromnya pakai bahasa yang ambigu, bisa jadi nanti jawabannya enggak sesuai. Ya. Kemudian hasil dari AI kita masih perlu sumber tambahan. Ya, kita minta dia untuk memberikan rujukannya. Kenapa kok bisa menjawab ini? Mana citasinya? Nah, diambil informasi dari artikel apa, dari jurnal apa. Nah, kemudian secara etika, ya kita nggak bisa langsung copas hasil dari AI untuk disubmit sebagai hasil kerjaan kita. Ya, maka tulis ulang atau parafrase dengan gaya bahasa sendiri. Nah, itu langkah praktiknya. Nah, idealnya sih seperti itu. Bukan berarti, oh sebagai mahasiswa tidak boleh menggunakan AI. Enggak, ya. Boleh. Tapi tolong lakukan langkah praktik ini. Ya. Tidak semata-mata kita gunakan AI terus kita tutup mata. Sehingga ketika sudah selesai dikumpul tugasnya ya, ditanya sama dosennya, tadi yang dikumpulkan itu tentang apa? Nah, itu nggak bisa jawab. Nah, itu dia yang jadi masalah. Nah, ini adalah gambaran ya, teman-teman ya. Kenapa kok kita tetap harus melakukan verifikasi terhadap hasil AI? Mungkin teman-teman di sini ada yang pakai pengolahan data menggunakan SPSS gitu ya. SPSS misalkan rumus untuk menghitung apa misalkan standar deviasi atau menghitung rata-rata, menghitung min median modus gitu ya. Itu misalkan ada rumusnya atau misalkan melakukan prediksi menggunakan autoregressive modeling misalkan gitu ya. Itu kan sudah ada rumusnya. Nah, di pemodelan tradisional sebelum ada AI, sebelum ada machine learning ya, data tersebut data tersebut diproses menggunakan model yang sudah
di handcraft. Handcraft itu maksudnya ya deterministik ya. Rumusnya kita masukin, rumusnya ditentukan. Ini data dimasukkan ke rumus ini. Nah, biar cepat kita pakai komputer. Ya, kemudian jadilah hasil. Nah, gitu kan. Data misalkan, oh kalau ngitung sendiri-sendiri ya terlalu susah. Datanya ini ribuan. Oke, kita pakai komputer. Jadi rumusnya itu sudah ada, datanya ada. Kita menggunakan komputer hanya sebagai alat bantu perhitungan agar lebih cepat. Nah, itu yang disebut dengan traditional modeling. Sehingga kita sering, oh ini dimodelkan time series datanya pakai apa? Pakai autoregressive modeling, pakai double autoregressive modeling, misalnya kayak gitu ya. Tapi bagaimana dengan menggunakan machine learning? Machine learning itu tidak ada rumus yang kita berikan. Ya. Jadi kita kasih dia data mentah, kita pengen hasilnya seperti apa, biar komputer menemukan polanya sendiri. Nah, itu disebut dengan model. Misalkan ada sekian juta data tentang hasil hasil uji psikologis. Kemudian ada sekian juta data tersebut ada kolom pekerjaan dia sekarang. Maka model ini akan bisa memprediksi ya hasil tes psikologis yang ini cocok untuk nanti pekerjaan yang apa. Nah, itu komputer yang menemukan polanya. Sehingga ketika kita punya new data tersebut tinggal dimasukin ke model yang sudah kita latih. Dan itu bisa menghasilkan prediksi seperti yang kita inginkan. Nah, itu paradigma kalau kita menggunakan machine learning. Ya, idealnya kalau teman-teman misalkan nanti mau melakukan penelitian atau menggunakan machine learning untuk bisnis, ya itu berarti semuanya itu tergantung ke keberadaan data atau kepemilikan data sebanyak apa yang teman-teman miliki. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, ya, maka kita bisa memanfaatkan AI itu untuk apa aja, teman-teman ya. Yang pertama, ya belajar sendiri. Ya. Kalau dulu kita akan merasa susah nih belajar sendiri, susah paham karena nggak ada yang ditanyain gitu ya. Akhirnya belajar kelompok. Belajar kelompok, kalau oke kalau belajar, kadang belajarnya cuma 15 menit, 30 menit, setelah itu bahas yang lain. Akhirnya nggak jadi belajar kelompok ya. Akhirnya jadi hibah kelompok atau yang lain gitu ya. Nah itu kalau dengan belajar personal, AI jadikanlah asisten kita, jadikanlah tempat bertanya kita. Ya, kita brainstorming dengan AI. Nah itu bisa. Kemudian AI bisa membantu kita untuk literasi data. Ya, AI itu bisa membaca data kan? Ya, kita punya data mentah raw, data Excel atau CSV kita upload ke Gemini atau ChatGPT atau yang lain. Nah, dia bisa melakukan interpretasi. Bahkan kita bisa minta dia untuk membuatkan dashboardnya agar bisa dilihat. Itu lebih mudah. Ya. Kemudian untuk tugas-tugas yang klerikal, ya, itu bisa kita serahkan ke AI. Contoh sederhana, mereka buku kas, ya. Contoh mereka buku kas. Kita punya usaha. Kemudian ada transaksi-transaksi yang harian yang itu menghabiskan waktu untuk kita merekap. Nah, itu diserahkan ke AI. Agar apa? Agar kita lebih punya banyak waktu untuk mikirin pengembangan bisnis. Jadi nggak habis waktu untuk yang pekerjaan klerikal. Komunikasi tentunya, membantu nuliskan email, ya. Parafrase kita sudah punya draft untuk kirim surat penawaran, punya draft proposal, kita minta dia untuk memperbaiki kata-katanya. Dibantu dengan AI, mencari tipe misalnya itu dengan AI. Termasuk kesiapan kerja dan inovasi. Ya. Itu sama ya untuk brainstorming. Kita punya ide bisnis apa, kita minta AI untuk mengkoreksi ya. Anggaplah AI itu seperti sebuah reviewer ya terhadap bisnis plan kita. Itu sangat bisa sekali teman-teman. Nah, saat ini ya mungkin ada ratusan ya tools AI ya. Tapi di sini mungkin akan saya share yang paling populer ya. Jadi yang paling banyak kunjungannya di bulan Maret 2026 yang memang paling banyak digunakan itu ChatGPT paling banyak digunakan. Nah, ini dikembangkan oleh OpenAI punyanya Amerika. Kemudian baru yang kedua ada Gemini ya. Gemini, kemudian Canva, baru Claude ya. Cloud
Cloud ini di dalamnya kalau ChatGPT sekarang yang Pro sudah pakai yang 5.5, ada yang thinking. Kalau kalau teman-teman nanti pakai yang bisnis, ChatGPT bisnis itu sudah ada yang berlangganan 1,5 juta per bulan. Itu sudah ada yang academic research ya. Jadi kalau ingin kalau dosen-dosen atau yang mahasiswa doktoral biasanya nulis riset itu sudah bisa pakai ChatGPT Pro yang academic research itu sudah sangat bagus eh, dia bikinnya. Kalau Gemini saya lebih sering pakainya dia untuk image, untuk video. Nah, itu Gemini lebih bagus. Nah, itu yang bisa saya gunakan. Kalau cloud, saya biasanya untuk coding. Ya. Kalau untuk Canva, ya untuk desain. Nah, cloud paling banyak digunakan untuk coding ya. Membantu untuk membuat program itu sangat bagus sekali cloud. Ya, baru yang yang lain termasuk juga DeepSeek yang sekarang sudah mulai canggih DeepSeek dan dia tokennya lebih murah dibanding yang lain karena punyanya China ya. Kemudian Perplexity untuk membantu riset, untuk membantu bikin literatur review itu ya sangat bagus sekali. Dan yang lain-lain. Banyak banget tools AI yang populer. Ya. Termasuk mungkin teman-teman yang di bidang bisnis digital, itu sekarang banyak yang menggunakan Suno ya untuk menghasilkan lagu atau musik. Nah itu salah satu yang berkembang juga. Nah, anggaplah gini. Setelah mengikuti webinar tentang karir ini, saya ingin mempelajari skill baru nih. Ya. Oh, saya ternyata selama kuliah masih kurang untuk di bidang desain. Oke, saya selama kuliah kurang di bidang communication skill, misalkan ya. Oke, saya minta bantuan dari AI. Apakah bisa? Bisa banget. Ya. Untuk communication skill, misalnya kita ingin belajar bahasa, ya. Seperti tadi Kak Kaila yang sangat fluent ya English conversation-nya. Itu bisa pakai AI untuk memperbaiki pronunciation kita. Ya, itu sangat bisa. Atau kita menggunakan AI untuk belajar hal yang lain. Ya. Nanti di sini akan saya contohkan ya. Kalau misalkan kita ingin mempelajari sebuah artikel, bagaimana sih cara cepat menggunakan AI? Nah, itu nanti akan saya praktikkan juga. Contohnya AI yang bisa, dia bisa membuat pivot, grafik, interpretasi itu sangat bisa banget ya teman-teman ya. Nah, caranya apa? Ya kita cantik nanti silakan cari datasetnya. Misalkan data penjualan. Misalkan kita di sini kan bisnis digital mungkin ada project kita pernah jualan. Data penjualan itu anggaplah sebagai sebuah dataset. Ada data time series kita upload. Nah, kemudian kita tanyain, ya, suruh mengolah, menjadikan dashboard. Ya, itu menjadikan latihan bagi kita kalau misalkan kita menjadi seorang analis. Ya, itu juga sangat bisa. Nah, cuman, nah ini yang perlu sebelum kita menggunakan AI. Nah, karena setelah ini saya akan praktik menggunakan AI, kita harus paham tentang karakteristik dari AI. Ya, jadi AI itu ada istilahnya AI hallucination, ada AI plagiarism, ada AI bias. Ya. Kalau AI halusinasi itu apa? Jadi tadi kita kan tahu ya bahwa machine learning itu belajar dari data. Ya, machine learning itu belajar dari data. Hmm, kalau data yang beredar di seluruh internet sekarang ya, eh, kira-kira teman-teman paham nggak kalau anggapan dari seluruh data yang ada di internet sekarang, Afrika itu adalah negara yang eh, banyak kelaparan, ya gitu kan ya, negara yang apa butuh bantuan, istilahnya di sana masih banyak yang busuk lapar kayak gitu ya, itu data. Nah, karena keseluruhan data yang ada di internet itu menunjukkan ke sana ya, karena itu memang propaganda filantropis ya untuk mengumpulkan dana dan lain sebagainya. Maka hasil pembelajarannya itu bisa bias. Ya, jadi kalau teman-teman coba aja prompt ya di ChatGPT, di Gemini, di yang lain pun ya, ketik ya, buatkan gambar seorang
miliuner atau seorang orang kaya Afrika di depan rumah mewahnya. Ya, dengan orang Amerika di depan rumah mewahnya, itu nanti pasti akan beda jauh. Ya, ada ketimpangan di sana. Nah, itulah kita tahu bahwa AI itu datanya bias. Ya. Kemudian ini yang sering salah juga. Kalau misalkan sebuah AI itu untuk deteksi penyakit, ya rata-rata dataset yang digunakan, kira-kira itu banyak dataset orang yang sakit apa orang yang sehat. Ya, pasti banyakkan orang yang sehat. Ya, misalkan kita mau deteksi penyakit apa misalkan deteksi penyakit paru-paru, tapi datasetnya diambil dari satu kota. Nah, satu kota itu misalkan orangnya ada jumlahnya 500.000. Sedangkan yang sakit paru-paru hanya mungkin 100 maksimal misalkan. Berarti ada ketimpangan data kan, imbalance data. Nah, itu bisa menghasilkan bias. Dan hasilnya itu tentu halusinasi. Jadi seakan-akan AI itu memberikan jawaban pasti, tapi sebenarnya itu karena data yang kurang lengkap. Gitu teman-teman. Nah, kemudian plagiarisme itu tadi, kopas apa adanya dari AI. Padahal kalau dosen kalian itu pakai Turnitin atau pakai deteksi plagiarisme yang lain itu kelihatan ya bahwa AI levelnya itu berapa persen. Nah, gitu. Terus jangan ngupload data pribadi. Kemudian kita tetap harus melakukan kritisi terhadap hasil AI. Biasakan melakukan parafrase, gunakan bahasa kita sendiri, dan selalu tanyakan ke AI itu mana sumbernya. Ya, suruh dia berikan link untuk ke sumbernya. Karena mungkin ada yang pernah nyoba ya, misalkan membuatkan artikel dan daftar referensi. Ternyata daftar referensinya atau daftar pustakanya diklik itu nggak ada gitu ya. Jadi dia itu ngasih sumber palsu teman-teman ya. Nah itu dia masalahnya. Nah, ini contoh bagaimana halusinasi sumber nanti bisa dipelajari sendiri. Langsung aja ke praktik yang nanti akan saya contoh. Nah misalkan kita ingin mempelajari sebuah jurnal teman-teman. Artikel ilmiah sebuah jurnal. Bagaimana sih kita melakukannya? Nah, ini langsung saya sharing. Kalau saya, teman-teman, saya akan meminta AI untuk membuatkan outline, kemudian minta contoh variabel yang bisa kita amati, kemudian kita cari data nyata, kemudian kita menggunakan AI untuk merapikannya, bukan membuat data. Kalau fabrikasi data itu tidak boleh. Data memang harus dari hasil observasi atau harus dari hasil kuesioner ya. Tapi kalau untuk merapikan bahasa itu tetap boleh. Nah, baru kita cantumkan. Nah, itu yang diperbolehkan. Jangan sampai kita generate AI, generate data by AI. Itu seperti yang kasus kemarin kan ya. Ada ilmuwan yang mengaku afiliasinya dari Indonesia, kemudian di luar negeri dia presentasi ke conference-conference ya. Nah, itu sempat jadi kasus yang ramai kemarin. Oke, di sini contoh teman-teman. Di sini ada jurnal dari American Economic Association, artikelnya, judulnya Generative AI for Economic Research, Use Case and Implication for Economists. Nah, jurnalnya ini, artikelnya itu ada 1281 sampai 1317. Ya, berarti kan halamannya banyak tuh. Ya, berarti ada 19 tambah 17. Ada 36 halaman. Nah, kalau kita baca artikel jurnal 36 halaman, ya, pasti kan lama tuh. Ya, pasti kan kita mungkin nggak semuanya itu betah gitu baca jurnal lama-lama. Ya, kecuali mungkin beberapa dari kita yang ada anomali, hobinya baca jurnal. Nah, kalau saya gimana? Ya, saya pakai sebuah AI punyanya Google namanya Notebook LM. Ya, pakai namanya Notebook LM. Bentar, saya share ulang ya. Oke, saya share ulang. Sound. Itu masuk video sharing. Oke. Nah, ini adalah notebook LM. Caranya adalah apa? Paper yang sudah saya download, artikelnya saya upload. Ya, kemudian teman-teman bisa membuat yang sebelah kanan ini notebook LM itu. Jadi notebook LM itu bisa menghasilkan audio, bisa menghasilkan slide deck, bisa menghasilkan video,
bisa menghasilkan mind map, bisa menghasilkan report, flashcard, quiz, infografik, dan data table. Ya, yang paling berat apa? Yang paling berat adalah video overview. Ya, bayangkan kan gini ya. Saya yakin dari masing-masing kita itu cara belajarnya beda-beda. Ada yang belajarnya itu eh, memang ya dibaca aja ya sudah gitu ya. Berarti ada yang memang berarti kita cukup bikin reports misalkan gitu ya. Ada yang dia itu auditory. Jadi lebih suka mendengar daripada membaca. Nah, maka kita bisa bikin audio overview. Jadi kayak bikin apa sih audiobook gitu ya. Ya. Atau kita ada orang ketika mempelajari dia suka bikin sketsa, dibikin mind map-nya. Nah, itu kita tinggal bikin mind map. Ada orang yang mempelajari sesuatu itu dengan tanya jawab. Ya, berarti kita bisa bikin kuis. Nah, kayak gitu. Nah, notebook LM itu tersedia itu semua, teman-teman ya. Kita bisa upload ke sana, kemudian kita minta buatin apa ke dia. Nah, contoh, kalau misalkan saya sebagai seorang yang visual auditory, ya, nggak seberapa suka baca, sukanya nonton aja video, maka saya bikin video overview. Ya, kita upload aja, buat video overview dalam bahasa Indonesia, saya prompt seperti ini. Konteksnya sebagai panduan mahasiswa jurusan ekonomi yang menggunakan bantuan dalam penulisan naskah artikelnya. Saya ingin menuliskan naskah artikel pakai AI, tapi berdasarkan artikel ini, sebenarnya apa sih batasan-batasannya? Apa sih apa namanya etiknya itu seperti apa? Sudah, akhirnya saya upload Halo semuanya, jadi selamat video datang seperti di ini. sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja nih, kita semua tahu Nah, kalau riset ekonomi itu, wah bener-bener nguras tenaga kan? Dari ngumpulin data sampai merumuskan model, kadang butuh waktu percepat ya. berbulan-bulan. Nah, hari ini Dari kita satu bakal jurnal ngebedah sebuah itu sudah bisa panduan yang video menurut saya otomatis bener-bener selama krusial buat 10 kamu menit. para mahasiswa. Wajib banget kita patuhi. Oke. Genius banget, udah baca hampir Ya. realitas yang lagi kita hadapi kalau kita langsung aja kita masuk ke bagian pertama, ya nggak pernah salah. Nah, ini Sebenarnya dia cuma videonya jaringan saraf sepanjang tiruan yang dilatih pakai data supermasif. Buat apa? hampir 8 Buat menit, menebak kata teman-teman. berikutnya. Udah, itu aja. Dia yang kesalahan konyol. Ingat ya, di sini Ya. aja ke si anak magang virtual kita. Setelah terbelakang, counter argumen, dia bener-bener bisa nanganin font kognitif di otaknya. Gampang banget niru stereotip. Iya kamu sebagai manusia, sebagai seorang Nah, ekonom ini di masa saya depan. sampai akhir. Nah, sudah. Jadi artikel yang tadi kita upload ya, itu sudah otomatis dibaca, dipelajari sesuai dengan konteks, kemudian dikonvert ke video untuk membantu kita belajar. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman yang misalkan, oh saya kesulitan nih baca jurnal, bahasanya saya terlalu tinggi, ya, saya susah gitu. Ya sudah, kita ubah dia ke video, atau bisa ubah dia ke audio, atau kita bisa ubah dia ke slideshow. Nah, itu yang sangat memudahkan teman-teman. Nah, berikutnya yaitu tentang rumus promnya. Ya, bagaimana kita bisa ngeprom. Nah, untuk prom ya pastikan konteksnya. Ya, konteksnya itu kita sedang apa? Ya, sebagai siapa. Nah, itu kita harus tunjukkan ke AI. Manapun kita harus ada konteksnya. Kemudian tujuannya apa, batasannya apa, ingin outputnya formatnya apa. Formatnya tadi saya sebutkan berupa video overview, bisa audio overview, bisa outputnya tabel, bisa outputnya gambar. Formatnya ditentukan. Kriterianya juga bisa. Ya, termasuk juga kalau misalkan belum puas, kita bisa ngeprom lagi. Itu yang disebut dengan iterasi. Jadi hasilnya diprom lagi, jadi hasil yang baru, diprom lagi, hasil yang baru. Nah, kayak gitu teman-teman. Harapannya sih nanti akhirnya setelah beberapa iterasi, kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah 6 step untuk kita ngeprom. Yang pertama yaitu task, suruh apa, buat apa, bikin apa, itu ditentukan. Kemudian konteksnya, ya dalam konteks apa, ya kita sebagai apa, dalam kita ngeprom ini untuk menyelesaikan apa. Ya, kalau perlu kita kasih contoh, misalkan nanti outputnya sesuaikan dengan format yang saya upload. Nah, itu juga bisa. Ya, baru kemudian persona kalau ada. Ya, format dan tone itu semakin ke bawah itu less important. Ya, yang paling penting adalah task, konteks, sama example itu mempermudah ya. Kalau kita mengupload data untuk sebagai contoh, kemudian
instruksinya jelas, konteksnya nanti juga kita jelasin. Nanti hasil AI-nya juga pasti sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu untuk sesi satu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan AI untuk pembelajaran di kuliah. Mungkin untuk sesi satu dicukupkan dulu. Apa mungkin ada pertanyaan untuk yang hasil pemaparan sesi satu? Terima kasih kepada narasumber atas penyampaian materi sesi pertama yang sangat menarik dan bermanfaat. Dan selanjutnya, kita akan memasuki materi sesi kedua mengenai pemanfaatan AI untuk akselerasi produktivitas dan persiapan karir di era digital. Kepada narasumber, kami persilakan untuk melanjutkan pemaparan materi. Oke, berarti kita langsung aja ya untuk sesi duanya ini lebih ke pemanfaatan digital marketing sih saya ngambilnya. Nah, nanti teman-teman bisa coba bagaimana kita bisa mengutilisasi AI untuk alat bantu kerja kita di era sekarang ya. Nah, yang paling banyak kita gunakan, yang pertama yaitu untuk komunikasi kerja tentunya. Ya, dengan adanya LLM, dengan adanya generatif AI, bikin surat, bikin email, ya, bikin proposal, laporan itu sekarang udah nggak perlu manual lagi. Ya, bikin proposal, kita kasih konteksnya, kasih draftnya, biar dia bikin sendiri. Bahkan sampai budgetingnya juga dia biar ngitung sendiri. Tapi apakah hasilnya itu kita terima mentah-mentah? Enggak. Ya, kita tetap yang menjadi pengambil keputusan akhirnya atau reviewnya. Kemudian setelah kegiatan, setelah proposal itu jadi, laporan singkat sudah jadi, kemudian kegiatannya berlangsung, misalkan kegiatan bisnis, hasilnya hasil penjualan, ya, hasil apa data time seriesnya, ya, yang menunjukkan tren itu bisa kita upload lagi ke AI, ya, untuk memberikan saran ke depannya itu seperti apa. Ya, termasuk juga manajemen waktu, seperti membuat kalender konten, ya, bagi konten kreator, membuat penjadwalan untuk belajar, ya, bagi kita misalkan yang ingin belajar skill yang baru, termasuk juga perapian administratif dokumen, membuat notulensi rapat, ya. Nah, ini kenapa kok saya record, karena agar saya bisa membuat notulensi otomatis gitu ya, misalnya gitu. Kemudian membuat ide bisnis dan sampai dengan kontennya. Ya. Nah, nanti yang akan saya praktekin salah satunya yaitu yang membuat konten digital ini, teman-teman. Oke. Nah, contoh realnya, misalkan di sini kan bidangnya di bisnis digital ya. Pasti misalkan nanti magang atau mungkin sekarang sudah menjalankan atau ada yang punya bisnis ya. Pasti yang dilakukan kita membuat persona pelanggan. Nah, di sini ada pain, ada gain ya. Eh, tapi kita nanti fokusnya ke pain point-nya. Ya, ya, pain point itu apa? Karena kalau kita promosi itu bukan gain-nya yang kita sasar, tapi pain-nya. Ya, karena apa? Agar produk atau jasa yang kita pasarkan itu mampu memecahkan solusi permasalahan dari pelanggan yang kita sasar. Ya, seperti itu. Kemudian setelah menemukan persona pelanggan, kemudian kita minta AI untuk membuat kalender konten. Ya, tapi kalender konten itu kita yang menentukan konten pilarnya. Ya, apakah nanti konten pilarnya terdiri dari berapa hal, misalkan informasi, edukasi, hiburan. Nah, itu kita sendiri yang menentukan. Kemudian kita nggak perlu lagi bikin caption. Captionnya suruh AI. Ya, tapi jangan minta AI buat satu caption aja terus kita kopas. Ya, tapi minta dia membuatkan tiga alternatif. Ya, sehingga dari ketiga itu kita bisa memilih, oh ini caption yang paling cocok yang ini. Nah, gitu. Sehingga keputusan akhirnya tetap di kita. Ya. Kemudian seperti yang kita bahas tadi ya, AI itu kadang-kadang halu, ya. Dia juga kadang-kadang bias. Jadi jangan nyuruh dia untuk membuat promosi sendiri ya. Kita tetap harus nge-review. Bisa-bisa kalau dia promosinya nggak realistis gitu ya. Misalkan karena target kita untuk penjualan sebanyak-banyaknya.
dia akan membuat promosi ya memang untuk penjualan sebanyak-banyaknya, tapi keuntungannya minim. Ya, keuntungannya minim. Nah, itu jangan. Nah, jadi konteksnya harus jelas. Kalau bisa sih instruksinya ya untuk penjualan sebanyak-banyaknya, keuntungan maksimal. Ya, tapi dia nanti akan memberikan budget promosi yang sangat mahal. Nah, biasanya kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai kita terima apa adanya hasil suggestion dari AI karena biasanya dia juga menyesatkan. Kemudian hasil dari semua itu dalam satu slide ringkas. Nah, ini mungkin biasanya yang kita pelajari itu kayak bikin canvas ya, entah itu lean canvas, business model canvas. Nah, itu kita bisa minta bantuan dari AI. Oke, nah ini langsung saja. Nah, misalkan sebagai seorang konten kreator, saya ingin membuat konten ya, yang berhubungan dengan pemasaran. Itu langsung saja. Misalkan saya ingin membuat video, teman-teman ya. Video ini anggaplah sebuah reels gitu ya, untuk promosi produk atau jasa yang kita miliki. Maka yang kita lakukan itu nge-prompt seperti ini di ChatGPT. Nah, ini adalah prompt sesuai dengan tadi. Konteksnya adalah kita suruh ChatGPT untuk bertindak sebagai sutradara atau sutradara seni profesional. Tasnya apa? Tugasnya buat kerangka storyboard detail untuk video promosi Instagram Reels 30 detik. Ya. Kemudian detailsnya apa? Plotnya untuk membangun awareness. Ya, di sini saya ingin membangun awareness tentang konsultan UMKM narasumber.id. Tone-nya seperti apa? Suasananya sinematik. Karakter utamanya siapa? Pria muda Asia memakai outfit smart casual. Kemudian saya ingin hasilnya itu dalam bentuk tabel, ada nomor scene, ada detail pencahayaan, ada sudut kamera, angle-nya, close up, wide shot, point of view atau lain sebagainya, termasuk teks dialognya dan audio nanti pengennya seperti apa dan durasinya. Nah, kita minta buatkan storyboard secara otomatis menggunakan AI. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah storyboardnya. Ada sekian scene, visualnya seperti apa, sudut angle-nya kamera seperti apa, teksnya nanti seperti apa, kemudian audionya seperti apa, durasinya berapa lama. Nah, hanya dengan prompt yang seperti ini tadi, kita sudah bisa menghasilkan storyboard seperti ini. Nah, kemudian storyboardnya diapain? Ya, storyboardnya tinggal kita bawa ke temennya Gemini, ya juga produknya Google, namanya Google Flow. Ya, Google Flow. Langsung saya minta Google Flow buat video pakai storyboard yang tadi. Ya, karena tadi saya mintanya kan 30 detik, ya. Storyboardnya itu langsung dia akan memecah menjadi 3 video. Ya, 3 video itu seperti apa? Langsung jadinya seperti ini, teman-teman. Ini kayaknya bisa Dari Google. legalitas hingga strategi scale up Nah, digital. Saya stop dulu. Dari legalitas Nah, ini video 10 detik yang pertama. Bukan cuma soal modal, tapi strategi yang tepat. Jadi video yang kedua. kamu butuh partner yang mengerti arah. Perkenalkan, narasumber.id. Jadi video yang ketiga. Hingga strategi scale up dari legalitas hingga strategi scale up digital. Mari bangun sistemnya bersama kami. Nah, hasil dari Google Flow bisa lihat ya, Google Flow 3 betapa realistiknya. Ini kita tidak perlu bayar model, tidak perlu ngarahin scene ya. Bahkan ini orangnya ya mungkin di dunia nyata itu nggak ada gitu ya. Kita nggak perlu bayar model, nggak perlu bayar makeup artist, nggak perlu sewa jas, nggak perlu sewa tempat untuk buat video, nggak perlu lighting, nggak perlu editing ya. Sudah langsung jadi aja. Ini 3 video ini digabung jadi satu, jadi video reels, tinggal upload di sosial media, udah bisa jadi video promosi. Ya, itu kelar gitu ya. Kalau untuk mahasiswa gimana, Pak? Kalau misalkan mau manfaatin ini, anggaplah kita sebagai afiliator produk, ya. Ada produknya, kita upload, nah ke Google Flow. Di Google Flow ini kita juga bisa ngupload produknya ya. Jadi medianya ini di sini kita bisa attach sebelah kanan bawah ini kita bisa tekan plus untuk nambahkan produknya.
Kemudian prompt-nya kita kasih bahwa si talent-nya yang kita prompt itu dia sedang memegang produk tersebut. Nah, itu sangat bisa banget. Ya. Jadi nanti uh, kita tinggal upload aja ke sosial media kita. Kalau kita jadi afiliator, ada yang beli lewat link yang ada di sosial media kita, udah kita dapat revenue. Seperti itu kan. Dari Nah, sekarang ya dengan adanya seperti itu, maka apakah itu akan jadi ancaman buat para mahasiswa nanti? Jadi memang AI itu seperti dua mata pisau ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang memang skillnya itu kurang istilahnya apa ya, kurang ahli dalam suatu bidang. Oh saya ngedit video hanya bisa yang standar-standar aja. Itu pasti digantikan oleh AI. Oh saya bisanya menganalisis yang dasar-dasar aja, nggak yang advance. Itu nanti bisa digantikan oleh AI. Ya. Yang nggak bisa digantikan oleh AI itu apa? Ya kalau kita pemahamannya mendalam, kita menjadi expert di bidang tersebut, itu baru yang nggak bisa digantikan dengan AI. Sehingga nanti pekerjaan administratif dan konten sederhana itu semakin tertekan. Ya. Karena apa? Orang daripada bayar orang, pengusaha daripada bayar orang, dia mending bayar AI ya. Pakai AI yang premium, gitu. Pakai AI yang pro, ya. Per bulannya jelas lebih murah daripada UMR kayak gitu. Contohnya gitu. Ya, kemudian disinilah perlu peran manusia ya. Jadi bagaimana keputusan akhir itu kalau misalkan kita sudah terbiasa kopas dari AI, ya apa hasil AI itu ya sudah kita berikan, maka nggak akan ada critical thinking dari kita sama sekali. Nah, itu berarti dengan kita kopas apa adanya dengan AI, maka itu seakan-akan kita menyatakan, oh diri saya ini sudah siap digantikan oleh AI. Ya, tapi kalau kita tetap eh, hasil dari AI itu kita ubah lagi, tetap kita tanamkan gaya kita, bahasa atau jati diri kita di dalam artikel tersebut, tulisan tersebut, maka itu nah, kita tetap apa ya menjaga ya marwah kita yaitu ya sebagai pengambil keputusan akhir. Nah terus sebagai mahasiswa, sebagai orang di bisnis digital, sebagai orang di bidang ekonomi, ya memang harus reskilling ya. Bagaimana memanfaatkan AI-nya. Misalkan sekarang, misalkan pengolahan data, ya pengolahan data, ya sudah kita berarti harus tahu bagaimana mengintegrasikan Gemini di Microsoft 360 ya. Betapa itu bisa otomatis. Kalau dulu pivot tabel harus manual, sekarang pivot bisa pakai prompt. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Nah, yang akan terjadi itu adalah augmented reality atau augmentasi, di mana pekerjaan itu tidak sepenuhnya digantikan oleh AI, ya, tapi AI akan menggantikan beberapa bagian yang biasanya dilakukan oleh manusia. Ya. Ini sebenarnya sudah terjadi di era industrialisasi. Ya, di era industrialisasi itu sudah terjadi. Semakin ke depan, era industrialisasi kan menggantikan pekerja kasar ya teman-teman ya. Tapi kalau AI ini akan menggantikan bukan pekerja kasar juga, pekerja back office, pekerja pemikir, tapi yang standar-standar itu nanti akan bisa digantikan. Ya, jadi di sini kita harus punya mindset jangan bersaing ya, jangan bersaing melawan AI, tapi kita fokus belajar agar bisa memanfaatkan AI itu untuk menjadi daya tambah kita. Ya, jadi kita punya power di mana ya sudah kita manfaatin benar-benar AI itu untuk menguatkan power kita. Ya, seperti misalkan ada yang oh saya jago banget di bidang affiliate marketing ya sudah. Nah, kita perkuat kita membuat AI itu untuk afiliasi kita. Misalkan saya ahli di bidang desain video editing. Oke, saya tetap melakukan editing manual tapi untuk scene-scene tertentu ini dibantu oleh AI. Oh, saya menjadi seorang apa? Seorang penulis. Nah, misalkan, oke, ya saya tetap nulis dengan gaya bahasa saya sendiri, tapi AI nanti akan membantu, ya, melengkapi, mencarikan referensi. Nah, itu mindsetnya seperti itu, teman-teman. Nah, berdasarkan World Economic Forum
Ya, di sini ada list ya, growing jobs ya di 2030 dan ada declining jobs ya. Kita fokus di yang biru dulu. Yang growing jobs itu adalah nanti yang ahli di bidang big data ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, semakin ke depan data itu semakin banyak. Ya, kalau teman-teman lihat di Mendeley data, lihat-lihat di Kaggle dataset itu berapa banyaknya. Ya, belum lagi data-data yang bisa kita gali scraping. Ya, misalkan kita mau sentimen analisis. Ya, ada yang tahu ada situs namanya Drone Emprit. Ya, Drone Emprit itu dia ahli sentimen analisis. Dia itu setiap tahun kalau waktu pilkada atau waktu mobil pres, ya dia itu yang analisis sentimen secara nasional. Jadi seorang politisi besok mau pidato apa itu lihat bisa minta bantuan drone emprit untuk lihat sentimen agar besok apa pidatonya itu bisa diterima gitu ya. Nah, fastest growing job big data specialist, ada fintech engineer. Nah, financial technology. Financial technology nggak bisa dipungkiri. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah pakai bank digital ya. Ya. Saya kira semuanya sudah mulai pakai bank digital. Ya, sebut apa? Sebut Chrome punyanya Kredivo. Ada juga Superbank, punyanya Grab. Cbank, punyanya Shopee. Bank Jago, punyanya Goto. Ya, Gojek Tokopedia. Nah, itu bank-bank itu sudah, bahkan mereka depositonya melebihi obligasi. Ya kan, teman-teman ya. Kita mau beli obligasi, minimal berapa cairnya, nunggu 1 tahun, 2 tahun. Kita pakai bank-bank itu, Bank Jago, pakai Cbank, pakai Chrome, pakai Superbank, itu bunga depositonya sudah melebihi obligasi. Gitu ya. EM Machine Learning Specialist, Software Application Developer, Security Management Specialist, Data Warehousing Specialist, itu pekerjaan yang nanti uh, ke depan akan growing. Nah, terus teman-teman bisa di mana ya? Teman-teman bisa ke Fintech Engineers, bisa ke AI Machine Learning Specialist ya, belajar AI, penggunaan tools AI itu, atau autonomous ya. Bagaimana cara kita mengotomasi. Teman-teman nanti bisa mulai belajar menggunakan cloud, belajar menggunakan open cloud, ya. Itu untuk autonomous. Karena apa? Ada juga pekerjaan yang akan declining, akan menghilang. Contohnya post service clerk ya, ya yang bertugas di kantor pos, tapi yang hanya sifatnya klerikal itu nanti akan digantikan. Bank teller, nah itu teller itu nantinya semakin lama itu sudah tidak perlu, ya. Bahkan kalau kita teller itu hanya CS saja kan ya, lama-lama. Karena apa? ATM sekarang sudah bisa store tunai. ATM sudah bisa tarik tunai. ATM sudah bisa bikin ATM yang baru. Ya, maksudnya kartu ATM baru. Cetak buku tabungan sudah bisa. Ya. Ke depan bank teller sudah akan digantikan. Data entry juga itu. Itu sama seperti pekerjaan penjaga pintu gerbang tol, teman-teman ya. Kita kan nggak ngira ya, tiba-tiba yang dulu kerjaannya penjaga pintu gerbang tol sekarang sudah nggak ada. Atau penjaga di stasiun. Ya, sekarang di stasiun hanya penjaga security aja. Security pun ya hanya berdiri aja karena kita sudah pakai face recognition. Ya, kalau kita punya tiket, otomatis gerbangnya kebuka. Kalau kita nggak punya tiket, gerbangnya nggak kebuka. Dan seterusnya, accounting, bookkeeping, payroll clerk itu nanti akan banyak mulai diotomasi oleh open cloud dan AI. Nah, itu takutnya nanti kalau kita nggak mengembangkan pengetahuan tentang AI, nah kita nanti akan bisa kesulitan cari kerja di masa depan. Nah, untuk sekarang per 2026, core skill-nya apa? Nah, kita harus mempelajari sekarang analytical thinking, resilient, ketahanan, flexibility, kita bisa mengikuti perkembangan zaman AI gitu ya. Kemudian leadership, kepemimpinan, bagaimana kita bekerja sama seperti menyelenggarakan kegiatan ini, koordinasi dengan teman-teman, creative thinking, ya kita tahu teknologi apa, kita bisa membuat apa gitu ya. Motivation, self awareness, kita paham diri kita itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya sudah. Kelebihannya itu mencoba ditingkatkan dengan AI, kekurangannya coba ditutupi dengan AI. Technological literacy, ya tadi yang mungkin ada beberapa yang saya sampaikan tadi istilahnya ada yang nggak dipahami.
dicoba dicari di AI. Karena apa? Kalau kita istilahnya ketinggalan ya, yang lain teman-teman pekerjaannya udah pakai AI, udah pakai WhatsApp bot, kok saya masih pakai manual? Ya, itu karena kekurangan teknologi literasi. Nah, empathy, active listening, curiosity, lifelong learning. Nah, itulah intinya kalau teman-teman punya ke-10 ini, ya, punya ke-10 ini, nah itu pasti nggak akan ketinggalan zaman. Tapi kalau teman-teman nggak memiliki yang ada 10 poin ini, nah itu yang susah. Ya, nanti ke depan, karena kan gini ya, mungkin sering kita nemu ya, orang kuliahnya apa, kerjanya di bidang apa, bener kan ya? Nggak harus ya, kadang kita kerjaannya tuh linear terus gitu, nggak. Seperti saya kuliahnya komputer, kenapa kok saya jadi konsultan koperasi dan UMKM? Ya, nah itu kan juga nggak linear. Ya, tapi karena adaptasi, ya, karena creative thinking, ya, saya mengembangkan dulu kemampuan programmingnya untuk membuat aplikasi di bidang keuangan. Akhirnya aplikasi keuangan banyak digunakan di koperasi UMKM, mau tidak mau mempelajari koperasi dan UMKM gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi peluang itu kadang kita nggak ngerti. Nah, nantinya kita bisa menemukan ceruk pangsa pasar pengguna jasa kita, pengguna apa klien barang yang kita produksi itu siapa. Ya, yang penting kita harus mempersiapkan sejak awal dengan core skill ini sehingga apapun yang terjadi kita bisa tetap bertahan gitu ya teman-teman ya. Bukan kok kita menyerah dengan perkembangan zaman, tapi kita tetap bisa mengikutinya dengan baik dan tidak ketinggalan. Sehingga peluang-peluang, misalkan teman-teman yang di bidang ekonomi, menjadi apa sih saya nanti ke depannya? Saya bisa jadi data analis bisnis, ya. Karena apa? Seorang data analis ya, yang berangkat dari informatika murni, dia tidak paham bisnis, teman-teman. Ya, teman-teman yang di bisnis digital, yang paham tentang bisnis digital. Ketika teman-teman mempelajari sedikit ilmu tentang pengolahan data, visualisasi data, misalkan menggunakan Tableau, Power BI, ya, bisa menggunakan business intelligence, maka teman-teman bisa menjadi seorang data analis bisnis yang jago banget. Ya. Kemudian AI workflow spesialis. Ya, ini pekerjaan misalkan teman-teman yang mengetahui bisnis proses. Ada sebuah usaha, bisnis prosesnya itu harusnya seperti apa, SOP-nya seperti apa. SOP dikawal dengan sistem, sistemnya dikembangkan pakai open cloud. Itu namanya AI workflow. Nah, itu teman-teman yang bisa. Ya, bahkan yang teknik informatika murni itu nggak paham. Ya, karena dia nggak pernah terjun ke lapangan. Ya. Terus juga AI governance. Ya, bagaimana penggunaan AI itu batasannya sampai mana? Oh, AI ini nggak boleh sampai memberikan keputusan yang ini. Oh, AI ini hanya untuk divisi yang ini. Divisi ini tidak boleh AI. Nah, itu teman-teman yang tahu. Karena yang tahu core bisnisnya, bisnis flow, etika bisnisnya itu teman-teman yang di bisnis digital. Atau digital marketer. Ya, seperti tadi, buat konten, bagaimana memanfaatkan AI. Nah, mungkin orang yang di bidang IT tahu cara menghasilkan, tapi tidak tahu cara yang dimaksud dengan hook yang bagus itu seperti apa. Gitu. Ya, termasuk fintech talent, entrepreneur, nah itu contoh-contoh posisi atau pekerjaan yang bisa teman-teman sasar kalau teman-teman menguasai AI di masa depan. Nah, kemudian dalam penggunaan AI jangan lupa ya kita harus jelas tujuannya. Ya, kita menggunakan AI itu untuk apa? Kemudian jangan terima apa adanya, tetap sumber itu dicek. Ya, kalau ada data itu benar apa enggak. Kemudian tetap kita harus menganalisisnya, hasilnya itu tetap harus kita baca. Jangan langsung di forward misalkan kita bikin email gitu ya. Kemudian data aman itu tidak ada data sensitif yang kita unggah. Ya, jangan sampai mengunggah data sensitif di AI. Kemudian pastikan citasinya benar dan ada transparansi. Ya. Jadi kita tanya, kok AI-nya bisa menghasilkan keputusan ini? Kita bisa pakai iterasi prompting. Data tersebut didapat dari mana, bagaimana ngitungnya, ditanya terus sampai kita benar-benar paham tentang flow-nya. Nah, oleh karena itu di sini ada prinsip 3C, cepat, cermat, kredibel. Nah, itu yang harus kita ingat setiap kita menggunakan AI. Menggunakan AI lebih cepat, oke.
Tapi kita juga harus cermat, ya, mempelajari ulang hasil darinya. Kemudian kita harus mempertahankan kredibilitas. Ya, sumbernya harus oke, nggak ada sumber yang halu, nggak ada yang sumber yang bias. Nah, itu kita harus tetap periksa. Dan pesan saya untuk teman-teman yang ada di sini, teruslah belajar, jangan lupa untuk berkarya, dan selalu beradaptasi. Karena mungkin yang saya sampaikan sekarang, bulan depan, tahun depan, itu sudah tidak relevan lagi. Perkembangan teknologi itu lebih cepat dari yang kita bayangkan. Mungkin itu cukup pemaparan dari saya untuk sesi 2. Silakan nanti follow akun Instagramnya narasumber.indonesia yang centang biru. Kalau yang punya akun LinkedIn juga bisa connect dengan saya. Namanya Sauki Haris yang sudah ada verified-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa di follow untuk akun sosial medianya dari Bapak Syauki. Dan terima kasih kepada narasumber atas atas penyampaian materi sesi pertama yang terima kasih kepada Bapak Muhammad Syauki Haris atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Mohon menyebutkan nama dan asal instansi sebelum menyampaikan pertanyaan. Oke, ini di kolom chat kayaknya ada pertanyaan dari Bu Olivia ya. Apa Ya, mungkin itu yang Bapak. perlu dijawab dulu? Boleh, Bapak? Oke. Ya, teman-teman bisa lihat ya pertanyaan dari Bu Olivia. Ya, Bu Olivia menanyakan bahwa profil lulusan dari bisnis digital itu adalah data analis, ya, karena peluang pekerjaan saat ini sangat besar. Sertifikasi atau kompetensi seperti apa yang perlu diberikan kepada mahasiswa? Nah, jadi kalau untuk data analis itu ada beberapa pendekatan, teman-teman ya. Nanti Bu Olivia masih di Zoom nggak ya? Oke. Jadi ada beberapa pendekatan, Bu. Kalau data analis, kalau yang pakai tools ya, mungkin teman-teman diajarkan nggak menggunakan tools seperti Power BI, Google Data Studio, atau Tableau. Izin Bapak, karena mungkin HMJBD ini kan masih Oh, semester masih baru ya? 4, Oh, belum, semester belum, belum. 4. Nanti di semester depan itu kita akan ajarkan dengan visualisasi dengan Power BI. Oke, Mungkin saya Power. mohon maaf ya Pak, Hmm, karena off cam biasa nggak punya apa-apa, Bu. anak kecil, jadi sekalian ngomong bayi gitu. Jadi itu Pak, memang profil kita kan diarahkan salah satunya adalah ke data analis ini ya Pak, Hmm, sehingga beberapa mata kuliah itu kita arahkan terkait dengan visualisasi data, kemudian tools-tools ada Tableau gitu. hmm, Lalu juga apa kita juga memanfaatkan SPSS misalnya membuat clustering analisis gitu atau multidimensional scaling dan hmm, lain-lain gitu Pak untuk visualisasi dan pada akhirnya hmm. apa ya, supaya mereka tahu insight dari hasil olah data dan visualisasi itu. Cuman kita sedikit bingung nih, kira-kira sertifikasi atau kompetensi apa sih yang bisa mendukung mereka, terus juga portfolionya seperti apa, supaya selama pembelajaran itu kita mulai mengarahkan membuat portfolio gitu. Begitu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bu Olivia. Untuk sertifikasinya itu saya barusan baru banget kemarin dari Surabaya itu di Pelindo itu menguji untuk karena kebetulan mungkin di portofolio tadi saya dijelaskan ya asesor BNSP. Ya, saya juga menguji untuk sistem analis ya. Analis sistem apa kemarin skemanya associate data analis ya, associate data analisnya. Jadi ada skema itu di BNSP, Bu. Ada beberapa LSP yang memiliki skema tersebut ya gitu ya. Nah, itu nanti juga mungkin saya bisa rekomendasikan nanti setelah acara beberapa LSP yang punya skema tersebut bisa melakukan sertifikasi. Intinya di sertifikasi tersebut unit kompetensinya adalah mirip seperti data science. Jadi mulai dari mengumpulkan data, bagaimana mahasiswa itu belajar mengumpulkan data set.
ya. Jadi penggalian data, kemudian telaah data. Ya, bagaimana mempelajari tipe data. Oh, tipe datanya ini apakah jenis tipe data ordinal, tipe data kategorik, numerik. Nah, itu semuanya harus tahu. Kemudian bagaimana melakukan cleaning data. Kalau misalkan ada null value, ada data duplicate, itu bagaimana perlakuannya. Ya, kemudian modeling data. Ya, modeling data kalau misalkan menggunakan machine learning, ya berarti kita bisa melakukan prediksi. Atau kalau misalkan tidak pakai machine learning, pakai statistika biasa, misalkan pakai ARIMA atau pakai metode-metode regresi sederhana, regresi multilinear kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu membuat visualisasinya. Nah, visualisasi itu kalau dipakai tools ya bisa menggunakan Tableau, Power BI atau yang gratis kan pakai Google Data Studio ya, Google Looker. Nah, namun sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan visualisasinya itu pakai Python gitu ya. Pakai Python juga bisa ya. Jadi belajarnya itu pengolahan datanya itu sudah langsung menggunakan Google Colab. Nah, itu juga ada. Nah, tapi itu sangat tergantung. Biasanya kampus itu kan sudah ada kerjasamanya. Kalau misalkan kampus itu sudah ada kerjasamanya dengan Google, biasanya mereka mengarahkan ke Looker Studio atau Google Data Studio. Yang dulu namanya Looker, sekarang namanya Google Data Studio. Kalau misalkan kampus sudah ada kerjasama dengan Microsoft, sudah berlangganan Microsoft 360, kemudian eh, sudah pakai Microsoft Teams misalnya, itu untuk bisa menggunakan Power BI gitu ya. Tapi kalau misalkan yang open source ya, ya bisa pakai Tableau ya. Tapi Tableau itu eh, ya dia sifatnya open source ya, nggak ke Google, nggak ke Microsoft, dia memang independen. Tapi dia multi platform. Kayak kalau misalkan Power BI kan kalau misalkan mahasiswa yang pakai MacBook nggak bisa ya. Ya itu kekurangannya kalau Power BI. Nah itu plus minus sih Bu. Jadi kalau untuk tools itu saya kira bebas aja. Yang penting untuk kompetensi itu tadi. Mulai dari pengumpulan data, telaah data, visualisasi data, pembersihan data, kemudian pembersihan data ya, tadi pembersihan data imputasi, amputasi data itu harus dipelajari benar-benar sampai dengan membuat dashboard gitu ya. Itu kalau untuk yang skema data analis. Tapi sebenarnya itu juga bisa dikembangkan ke data science ya. Nah, sains data termasuk membuat model, membuat prediktif, itu juga saya kira itu sangat mungkin ya, karena sekarang hampir semuanya itu sudah mempelajari machine learning. Bahkan kalau rekan-rekan saya di kesehatan, dokter-dokter pun itu juga studi S3-nya itu sudah misalkan menggunakan CNN untuk deteksi penyakit. Nah, misalkan dari hasil endoskopi, dari hasil rongsen, dari hasil X-ray itu yang sekarang lagi ngetren gitu ya. Jadi mengarah ke sana, Bu Olivia. Jadi untuk teman-teman mahasiswa itu ya sekarang eh, belajarnya memang harus interdisipliner ya. Kita tidak bisa hanya belajar di satu keilmuan aja gitu ya. Karena kalau misalkan orang IT ya, orang IT yang cuma belajar IT aja ya sudah dia nggak siap kerja. Dia harus bisa tahu IT ini diterapkan di mana. Ya. Termasuk juga teman-teman belajar bisnis, kemudian ditambah sama digitalisasi. Nanti ditambah lagi dengan kemampuan utilisasi AI, kemampuan untuk visualisasi data, analisis data. Sudah, itu berarti ada sebuah nilai tambah yang dimiliki oleh teman-teman di sini yang beda dengan lulusan bisnis digital yang lain. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup membantu jawabannya. Baik, Mas, terima kasih. Ini juga apa sedikit menjawab kegalauan kita ya di tim Hmm. akademik kira-kira harus mensupport apa gitu kan. Karena pekerjaan-pekerjaan apa baru banyak sekali gitu. Jadi kita ingin mengantarkan mahasiswa-mahasiswa kita tuh ke pekerjaan yang baru inilah istilahnya begitu, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Salam sehat, Mas Syauki. Ya, sama-sama. Kalau yang untuk Looker, Tableau itu banyak loh sertifikasi gratisnya. Teman-teman nanti bisa join kayak di Coursera. Kemudian kalau di Microsoft itu sering ngadain webinar-webinar tentang Power BI itu
update aja ya. Karena biasanya kalau sertifikasi internasional itu lebih dilihat ya sama perusahaan. Oh, saya punya sertifikat internasional nih gitu ya. Dan itu relatif mudah kok dapatnya. Karena kan itu self-paced learning ya. Jadi kita tinggal ngikutin, lihat video tutorial, kemudian kita ngikutin instruksinya, praktik, terus ada pertanyaan, dijawab-jawab gitu. Sudah tinggal next, next, next aja. Nanti selesai kita udah dapat sertifikat gitu ya. Nah, itu banyak banget. Nah, kalau bisa jangan nunggu kampus ya. Dengan nunggu kampus berikan sertifikasi, berikan pelatihan ya. Saya saranin aktif nyari gitu. Banyak kok, ya banyak. Bahkan sekarang sudah tahu website Digitalent ya. Digitalent punya Kominfo ya. Nanti silakan searching ya. Digitalent punya Kominfo. Oke, misalkan saya bantu share ya. Sertifikasi-sertifikasi gratis seperti ini jangan sampai terlewat ya teman-teman ya. Oke, saya coba share. Nah, ini salah satu kementerian aja ya. Banyak lagi kementerian yang lain ya. Di sini Digitalent, nah teman-teman bisa daftar. Di sini ada akademi, microskill, jadwal pelatihan dan lain sebagainya. Ini semuanya free ya teman-teman ya. Ya, free semuanya. Tinggal dicari aja yang eh, cari yang online, kemudian yang eligible. Nah, nanti tinggal dicari aja. Akademinya Sekolah Rakyat Koperasi Literasi Belajar Mandiri. Nah, kayak gini-gini. Banyak banget. Nah, UMKM digital. Nah, ini kayak gini-gini. Ini semuanya ada sertifikatnya dan gratis ya. Eman kalau kita nggak manfaatin yang kelas-kelas gratis dari pemerintah kayak gini. Kalau yang saya di bidang koperasi itu ada apa sih, talenta koperasi, talenta koperasi, sorry, talenta koperasi. Nah, pelatihan-pelatihan seperti ini, digital, oh ini harus masuk ya. Nah, ini ada pelatihannya, ya. Ada pelatihan nanti dapat sertifikat, ya. Ini karena banyaknya mau ada koperasi merah putih kan bikin seperti ini, itu sertifikatnya gratis semua teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan seperti ini ya. Di follow aja akun sosial medianya kementerian-kementerian itu. Di Kemdikbudrismen kayaknya juga ada. Di Kemdikti punyanya BRIN juga ada. Banyak sekali yang bikin pelatihan seperti ini. Kalau BRIN itu ada namanya ini, DEX namanya. DEX itu punya Komdiki apa BRIN kemarin ya? Oh, Komdiki ya, DEX. DEX itu punya Komdiki. Nanti kampus silakan ngurus kerjasama dengan Komdiki. Nah, nanti akan dapat LMS-nya. Sistemnya self-paced nanti Bu Olivia. Mahasiswa nanti tinggal ikut aja. Yang nanti bertahan sampai dengan akhir dapat sertifikasi BNSP gratis dari Komdiki. Itu namanya program DEX. Tapi kampusnya harus MOU dulu dengan Komdiki. Itu ada kok. Nanti silakan dicari infonya DEX. Kok nggak bisa dibuka ini kenapa? Nah, namanya DEX atau Digital Expertise. Nah, mudah-mudahan kemarin sudah ikut ini ya dari pihak kampus. Sempat ada undangan, kemudian untuk sosialisasi ke LL Dikti itu juga ada. Oke lah, ya tinggal ikutin ini. Banyak banget pokoknya ya. Yang sertifikasi-sertifikasi gratis itu dikejar semua. Apalagi di bidang IT itu banyak banget. Nah, ini juga ada satu pertanyaan lagi dari siapa ini? Buat dari Kak Marsha. Buat Kak Marsha, jika ingin bertanya boleh raise hand untuk bertanya langsung dan on cam. Dan juga buat teman-teman yang lain jika ingin bertanya boleh raise hand juga. Ada Kak Najwa itu yang Oh, resen. ada Kak Najwa, boleh bertanya Kak Najwa. Silakan on cam dan on mic-nya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Kak, terdengar. Oke. Eh, Kak.
Saya ingin bertanya mengenai ini. Di masa depan, kemampuan menggunakan AI kemungkinan akan menjadi keterampilan dasar yang dimiliki hampir semua pekerja. Bentar-bentar. Jika akses terhadap teknologi AI semakin merata, menurut Bapak, kompetensi apa yang menjadi pembeda utama antara lulusan yang benar-benar unggul dan lulusan yang hanya mengikuti perkembangan teknologi saja? Apakah perlu diulang? Oke, oke, udah dapat. Nah, oke. Jadi maksudnya Najwa gini kan, kan semakin ke sini penggunaan AI itu masif kan, semua mahasiswa juga pakai AI gitu ya. Terus mana sih akhirnya pembedanya? Kalau misalkan makanya sekarang asesmennya itu sudah beda. Kalau dulu mungkin asesmen itu hanya dari hasil akhir ya. Tapi kalau sekarang tadi kan dilihat ya, ada di slide saya yang terakhir itu ada tentang skill yang harus dimiliki. Itu bukan lagi kognitif menghafal menghafal apa pengetahuan ya atau bisa menghitung cepat bukan ya. Tapi yang lebih lebih dipentingkan sekarang itu critical thinkingnya, creative thinkingnya. Jadi bagaimana ketika ada permasalahan, problem solvingnya itu seperti apa. Itu lebih, jadi misalkan pertanyaan yang seperti ini. Dalam konteks pekerjaan Anda yang sedang dijalani sekarang, jika mengalami masalah seperti ini, bagaimana solusinya? Itu kan AI nggak bisa jawab. Ya, karena AI tidak berada di posisi kita. Ya, dia akan hanya bisa menjawab, memberikan pilihan jawaban normatif aja. Ya, tapi yang benar-benar bisa kita jadikan untuk pengambilan keputusan itu murni keputusan dari si manusianya sendiri. Ya, jadi AI itu memang bisa menjadi alat bantu, tapi bukan sebagai pengganti. Nah, contoh kayak gini ya. Contoh kayak gini. AI-nya itu sudah sangat pinter. Ya, kita membuat sebuah model AI sudah sangat pinter. Terus AI itu diterapkan karena saya di kesehatan ya, penerapannya diterapkan di kedokteran. AI itu bisa mempertimbangkan misalkan biaya perawatan, kemudian tingkat kesembuhan dan lain sebagainya itu dipertimbangkan. Ya. Semisal ya, ya ini naudzubillah min dzalik. Semisal ada seorang pasien, dia sudah menderita kanker stadium akhir, eh, kemungkinan selamatnya sangat kecil. Sedangkan dia ada di ruang ICU yang sewanya per harinya sangat mahal. Kalau itu kita serahkan ke AI, maka keputusan AI-nya udah cabut aja semua biar cepat meninggal, nggak banyak biaya yang keluar. Ya, dan eh, toh dia itu juga kemungkinan sembuhnya sedikit. Itu cara kerjanya AI kayak gitu Mbak Najwa. Ya, AI itu nggak punya perasaan. AI itu nggak punya kebijaksanaan. Ya, AI itu hanya menghitung rumus yang optimal itu seperti apa. Ya, tapi bagaimana seorang dokter? Seorang dokter dia pasti akan memberi harapan ke keluarganya. Dia meskipun kemungkinannya kecil, dia tetap percaya ada keajaiban. Nah, itulah bedanya manusia dengan AI ya. Jadi AI itu nggak punya intensi. AI itu nggak punya kebijaksanaan. AI itu nggak punya kreativitas. Ya, yang punya kreativitas orangnya. Ya, kalau misalkan ada hasil AI yang bagus, itu bukan karena AI-nya yang pintar, tapi karena yang ngeprom yang pintar. Ya, ngepromnya yang sesuai. Kalau misalkan Mbak Najwa mau membuat sesuatu video atau gambar untuk promosi, ya itu nggak bisa hanya ngeprom, buatkan saya gambar promosi langsung jadi bagus, nggak bisa. Ngepromnya harus panjang. Oh, saya pengen yang gini, saya pengen yang gini. Oh, jangan gini, tapi dibuat gini. Nah, itu critical thinking. Critical thinking, creative thinking itu yang lebih diutamain ya. Jadi pasti nanti akan jadi pembeda ketika eh, ketika apa? Ketika diminta untuk problem solving ya. Karena AI hanya berpikir optimal, dia hanya skenario yang lempeng-lempeng aja gitu ya. Tapi ketika terjadi sesuatu, tetap manusianya yang ngambil keputusan toh.
Ya, tetap manusia yang harus cepat mengambil keputusan. Kita kan nggak bisa tiba-tiba ada sesuatu harus tanya AI terus gitu ya. Gitu kan nggak bisa. Ya memang itu kebiasaannya mahasiswa sekarang ya. Dikit-dikit eh, langsung tanya ada apa AI, ada apa AI. Nah itu. Cuman, nah itu kalau kita memang dari AI itu langsung dimanfaatkan apa adanya, ya itu kita berarti menyatakan kita sudah siap untuk digantikan dengan AI. Tapi kalau AI itu, jadi biasakan ketika kita minta jawaban dari AI, kasih suruh AI-nya itu memberikan opsi beberapa jawaban. Terus kita sendiri yang milih, ya. Suruh AI itu memberikan beberapa versi, kita sendiri yang milih. Jadi kita nggak menyerahkan keputusan akhir ke AI, tapi keputusan akhir itu tetap di manusianya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Najwa. Kayaknya pertanyaan ini mirip kok dengan yang Kak Marsha yang di kolom chat ya. Ya, karena kan jawabannya jadi homogen atau mirip-mirip. Ya, kalau menurut saya sih homogen karena ngepromnya kurang lebih sama. Tapi kalau ngepromnya beda-beda, hasilnya beda. Apalagi kita coba explore AI yang lain. Ya, sudah pernah pakai Cloud, sudah pernah pakai Qwen, sudah pernah pakai DeepSeek, sudah pernah pakai apa? Apalagi. Nah, itu silakan dicoba. Ya, itu masing-masing itu punya keunggulan di bidang-bidang sendiri ya. Dan itu saya yakin eh, kita nanti yang tahu, oh yang paling ternyata kalau setelah saya ngobrol-ngobrol, AI yang paling cocok buat saya itu ini. Ya, cuman perlu diingat ya, beberapa AI yang sudah berbayar itu pasti akan menyenangkan hati si penggunanya. Ya, jadi jangan lupa AI itu dia tidak akan selalu memberikan jawaban yang objektif, ya, tapi dia tetap ada sisi marketingnya. Tetap akan mengharapkan kita agar, loh kok habis sih tokennya, harus upgrade ke Pro gitu ya. Nah, tetap akan mengarahkan kita untuk bayar ke Pro. Nah, jadi kita harus stay, eh, stay apa ya, stay, kalau apalagi kalau kita masih pakai yang gratis ya. Tapi kalau saran saya sih, pakai aja yang plus atau yang pakai yang berbayar. Kalau yang pakai kartu Indosat itu ya, paket datanya itu sudah include Gemini kan ya. Nah, itu pakai yang Pro gitu. Contohnya seperti itu. Kalau sukanya pakai ChatGPT, kalau misalkan pakai yang Plus itu kemahalan, itu bisa pakai yang kalau punya akun Shopee VIP bisa dapat gratis 3 bulan. Kalau 3 bulannya gratis habis gimana Pak? Ya bikin akun Shopee VIP lagi gitu. Atau kalau enggak pakai akun patungan ya. Tapi jangan beli yang akun sharing. Ya akun sharing itu jawabannya nanti bisa kacau ya. Kalau bisa sih patungan misalkan akun ChatGPT kan bisa digunakan untuk 5 akun ya. Misalkan harganya 350 mungkin sekitar hampir 400. Nah, itu dibagi 5 orang. Nah, mungkin nggak terlalu berat. Nah, itu saya yakin itu hasilnya lebih bagus dibanding yang versi free. Karena kalau yang versi free itu ada kecenderungan untuk menyenangkan penggunanya dan memancing agar dia itu pada akhirnya akan berlangganan. Itu aja sih. Kayaknya gitu Mas Dimas jawaban dari pertanyaannya Najwa. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih juga Jawabannya. buat Oke, sama-sama. buat Kak Najwa dan Bapak Syauki buat jawaban tadi. Dan ini ada pertanyaan juga dari Kak Marsha. Ini menurut Bapak Syauki gimana Bapak? Yang menurut Bapak tadi pertanyaan ini dari Kak Marsha hampir sama dari Kak Najwa. Iya, sama kok. Iya, sama. Intinya kita jangan menyerahkan sepenuhnya ke AI, biasakan kita tetap yang mengambil keputusan ya. Kalau kita minta tanya ke AI, jangan jangan minta dia memberikan satu jawaban aja, tapi minta dia untuk memberikan beberapa jawaban, terus kita yang pilih yang paling sesuai jawabannya. Kayak gitu sih, Dimas. Baik, terima kasih Bapak. Buat teman-teman, ayo satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir sebelum lanjut ke sesi yang selanjutnya. Ya, yang mau bertanya boleh yuk, boleh raise hand atau tanyakan di kolom chat yuk.
Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup ya. Nanti kalau masih ada yang kurang, nanti bisa dikirimkan lewat. Oh, ada yang resen, ya, Randy. Bisa dikirimkan ke sosmed saya pertanyaannya. Randy jadi tanya? Oh, boleh bertanya ya Pak? Oke, Eh, silakan Ren. oke. Untuk pertanyaan saya itu, ke depannya nih kan Pak, kan makin banyak perusahaan yang mengintegrasikan machine learning ke perusahaan mereka. Mm-mm, Nah, buat kita yang mungkin fokus utamanya lebih ke analisis bisnis atau mm-mm. manajemen, Ya, skill pemahaman AI seperti apa sih yang paling relevan untuk dipelajari dari sekarang supaya kita tuh tetap produktif dan bisa nyambung saat kolaborasi dengan tim data atau tim teknis lainnya. Kira-kira oke. seperti itu Pak, pertanyaan saya Pak. Mm-mm. Itu tadi ya. Jadi kayaknya itu ada slide-nya tadi. Nanti bisa dilihat di slide yang nanti di-share oleh panitia ya. Ada yang namanya itu business business process automation. Ya, jadi teman-teman yang di bisnis digital itu yang kan yang lebih tahu tentang how the business works ya. Bagaimana bisnis itu alurnya, ya, bagaimana bisnis itu dijalankan. Ya, teman-teman yang di bidang IT murni atau yang di bidang data, dia nggak tahu bisnis itu dijalankan. Sama seperti yang kayak tadi. Kalau kita percaya AI sepenuhnya, bisa jadi nggak akan ada, misalnya kayak gini, calon klien ini tuh potensial apa enggak gitu ya. Dia hanya melihat dari data, dia hanya melihat dari histori, dia hanya melihat dari data kuantitatif ya. Tapi teman-teman di bidang bisnis itu kan yang bisa melihat contoh misalkan oh karakternya seperti apa klien itu ya. Ada hal-hal itu yang nggak bisa dikuantifikasi. Ya, ada yang nah itu yang nggak bisa digantikan. Nah, jadi peran teman-teman itu tetap ada di sana. Sehingga nanti bisa tahu ada AI governance. AI governance itu apa? Jadi bukan berarti ketika perusahaan itu menggunakan AI maka A sampai Z itu pakai AI semua. Ya, bayangkan ketika A sampai Z itu pakai AI semua, betapa kakunya sebuah perusahaan itu, ya kan? Nah, teman-teman yang di bisnis itu bisa merancang, oh, perusahaan saya itu oke pakai AI, tapi di bidang ini. Di bidang ini kita tetap pakai manusia di sana. Karena itu yang kita unggulkan. Contohnya, secanggih-canggihnya BCA, ya teman-teman kalau datang ke bank BCA, satpamnya masih tetap manusia, ya. Bahkan kalau di bank BCA, teman-teman kadang-kadang banyak selesai masalah itu di satpam kan ya. Ya, baru sampai ke security masalah udah selesai. Kalau nggak selesai baru ke CS. Ke CS pun kita mau duduk kursi disiapin. Terus yang melayani kita nggak cuma satu orang, ya bisa lebih dari satu. Dan mereka melayani ada supervisornya di belakangnya. Setiap ada kesulitan langsung cepat dibantu. Nah, hal-hal seperti itu yang disebut dengan AI governance. Ya, nah itu teman-teman yang bisa merancang sebuah perusahaan ini melakukan optimasi di bidang AI di bagian mana aja. Nah, termasuk nanti kalau sudah mendalami lebih lagi ya, AI automation itu teman-teman nanti yang bisa ngitung cost-nya. Karena AI automation itu berhubungan dengan token, ya. Token berhubungan dengan model. Misalkan teman-teman pakai cloud, cloud itu ada cloud Opus, cloud Sonnet. Itu harga tokennya juga beda-beda. Teman-teman yang lebih tahu optimasinya nanti di bagian mana. Nah, tim IT hanya implementasi aja. Ya, tim IT itu nggak paham terhadap bisnisnya itu harus dikemanain gitu ya. Mereka hanya tahu teknis saja gitu. Jadi kolaborasinya ya itu tadi. Teman-teman tetap ada literasi di bidang machine learning meskipun tidak harus jadi engineer-nya. Sehingga ketika dibuat dijadikan teman untuk brainstorming, teman untuk konsultasi, itu bisa nyambung ya. Sehingga nanti teman-teman dari sisi pemahaman bisnis digital, teman-teman dari IT itu bisa saling kolaborasi. Kayak gitu sih Randy. Nah, jadi termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Olivia ya, untuk dashboard yang bisa ngerancang dashboard. Kalau tim data kan taunya, oh data ini tuh bisa tampilkan kayak gini-gini, tapi yang bisa bikin itu jadi dashboard, poin mana aja yang di highlight itu kan teman-teman di bisnis digital, kayak gitu.
Ya, jadi saling melengkapi lah kalau saya bilang gitu. Ya, nggak bisa one man show, AI menggantikan semua itu juga nggak bisa. Oi, oi. Cukup, Ren. Ya, Oke, cukup baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. oke, sama-sama. Baik, terima kasih pada Kak Randy dan Bapak Syauki atas jawabannya. Rekan-rekan peserta yang kami hormati, karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab pada malam hari ini akan kita akhiri. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi aktif dari seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian webinar dari awal hingga akhir. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan akademik and career webinar pada malam hari ini. Untuk itu, kami mengundang tamu undangan serta seluruh peserta berkenan untuk menyalakan kamera dan mengikuti sesi foto bersama. Kami persilakan tamu undangan serta rekan-rekan peserta untuk mempersiapkan diri dan menampilkan pose terbaiknya. Baik, dokumentasi akan segera dilakukan. Mohon seluruh peserta untuk menghadap ke kamera. Baik, 1, 2, 3. Slide 1 sudah, selanjutnya slide kedua. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih kepada narasumber, Kaprodi Bisnis Digital, Eksekutif Direktur HMJBD, seluruh panitia, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi dokumentasi. Dengan demikian, sesi foto bersama telah selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki rangkaian acara berikutnya. Hadirin yang kami hormati, sebelum meninggalkan Zoom meeting, kami informasikan